Atau memang orangnya saja nggak mau dikritik? Nggak, mungkin. Sorry ya, saya ikut-ikutan nanya. Saya tidak tahu karena di masa-masa lalu juga banyak yang begitu, tetapi nampaknya tidak sebanyak sekarang. Nah, itu sih. Berarti apa itu? Ada dua. Satu, pemilihan orang-orangnya. Maaf, saya tidak menggugat Bapak mengangkat siapa. Itu bukan urusan saya. Tapi kalau dari segi logika, kenapa sih kok orang kayak gini suka-suka, berarti orang-orangnya. Oke, nomor satu itu. Beda kan waktu zaman misalnya yang Pak Jokowi yang pertama saya tidak ikut, kan ukuran-ukurannya jelas. Betul. Tidak punya catatan di KPK, tidak punya ini, tidak. Betul. Sekarang ukuran-ukuran itu tidak pernah disebut lagi. Kan gitu, berarti pilihan orangnya. Yang kedua, kendalinya. Artinya apa? Leadership-nya. Kan gitu. Menurut saya sih sebenarnya Pak Prabowo itu punya kekuatan yang sangat besar untuk menentukan ini semua. Karena sekarang semua di bawah kendali dia loh. Betul. Ya, DPR, politik, menteri, apa, dia tinggal bilang apa aja orang ikut kok. Benar. Nah, oleh sebab itu kalau dia mau, saya ingin ini dan harus benar seperti ini, pertanggungjawabnya begini, gampang. Bisa itu. Saya kira sedang sangat in position Pak Prabowo untuk melakukan itu sekarang. Kekuatannya besar, nggak ada yang berani nabrak dia. Iya kan? Nah, tinggal kalau dia ingin baik, nah ini salurkan aja kritik. Ini kritiknya benar, letakkan sini. Jalan lalu nih pemerintahan ini. Saya yang di Kompas itu, Prof, saya tulis. Ada satu hal penting yang menurut saya itu hilang. Ini catatan saya, Prof. Yaitu meritokrasi. Nah, itu dia, meritokrasi dan teknokrasi kalau dalam film ininya. Karena leadership itu satu hal ya, Prof. Jadi kata Prof tadi benar kan, kalau pemimpin yang benar adalah dia bisa mengarahkan. Tetapi bagaimana menjalankan kan butuh teknokrat. Orang-orang yang punya meritokrasi yang ngerti menjalankan itu. Itu artinya soal pemilihan orang kan. Nah, itu dia Pak. Pertama tadi kan. Apakah karena misalnya dari awal kita khawatir dengan kabinet gemuk yang dibikin waktu itu, orang-orang yang masuk latar belakang politisi misalnya gitu ya, lalu karena balas budi sehingga aspek meritokrasi dan teknokrasi itu jadi hilang, Mas Yanuar. Orang-orang seperti itu di dalam. Akhirnya saya menyimpulkan begitu. Akhirnya saya menyimpulkan begitu. Karena yang terlihat di saya adalah ujungnya ini adalah bagaimana kebijakan itu dibuat berdasarkan data, berdasarkan bukti, berdasarkan pertimbangan, evidence based lah. Evidence based lah istilahnya. Kenapa ini nggak terjadi, gitu ya? Maka saya pernah menulis di Kompas tahun lalu, judulnya adalah matinya teknokratisme dalam pragmatisme politiknya Pak Prabowo dalam sekarang. Dalam pragmatisme politik, ingat. Dan saya dikabari oleh beberapa teman-teman di media bahwa itu katanya banyak dibaca orang. Ya syukur.